الفاتحة. إياك نستعين. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa syara'a lana syara'i'a wal ahkam. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sayyidil anam wa misbahil zulam wa ala alihi wa ashabihi a'immatil a'lam. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang perlu muliakan Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah kita sama-sama telah dapat melaksanakan salat maghrib dengan berjamaah yang kemudian kita lanjutkan dengan mau'izatul hasanah atau nasihat agama. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah dan tercurah selalu kehadiran junjungan kita baginda Rasulullah, para sahabat, kerabat, pengikut beliau hingga akhir zaman. Ada satu riwayat waruya anna khatimal asam kana tilmizan li Syaqiqil Balkhi rahimahumullahu ta'ala. Satu riwayat adalah Khatim al-Asam pada saat beliau menjadi murid daripada Syaqiq al-Balkhi, Syaqiqul Balkhi, seorang wali Allah. Lalu pada saat itu Syaqiqul Balkhi bertanya kepada beliau, yaitu murid yang bernama Khatimul Asam. Kata Syaqiq al-Balkhi, "Mundu kam suhbati, wahai Khatimul Asam, berapa lamanya engkau beserta lawan dengan aku ini?" Artinya ikam ini berapa lawasnya bakumpul lawan aku ini, bakhidmat lawan aku ini berapa lawasnya sudah, belajar lawan aku ini berapa lamanya. Kalau bahasa kita lah, jadi kami berapa sudah baguru lawan aku ini, tahunnya berapa lamanya. Maka dijawab oleh Khatimul Asam, salasun wa salasina sanah. Ulun sudah baguru lawan piani selama 33 tahun. Mengaji lawan sidini sudah berkhidmat selama 33 tahun. Masya Allah. Kita ini jangan 33 tahun lah. 3 tahun itu sudah. Apalagi sampai 33 tahun. Jadi orang Bali itu wajar dengan keilmuan beliau. Keilmuan mereka itu karena masanya cukup panjang. Nah, jadi masa yang panjang itu adalah ibarat orang kualitas dan kuantitasnya luar biasa. Nah, lalu ujar Khatimul Asam lagi, ujar Syaqiq al-Balkhi bertanya kepada Khatimul Asam, "Fama ta'allamta minni fi hadhil muddah?" Kemudian berapa banyak ilmu yang kamu ambil daripadaku selama masa itu? Selama 33 tahun ini, napa aja nang kamu pelajari yang kamu ketahui daripada aku ini? 33 tahun lamanya engkau berkhidmat, belajar lawan aku ini, nang apa aja ilmu yang telah kamu ketahui? Ini pertanyaan Syaqiq al-Balkhi. Apa jawab beliau? Kata Khatimul Asam, "Samanu masaila." Ulun hanya dapat 8 masalah. Wahai guru, ulun hanya dapat 8 masalah aja. Nah, ternyata berkatalah Syaqiq al-Balkhi, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Tak ucap sidin guru ni tadi kir inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
wahai Khatimul Asam, nang itu hajakah ikam nih. Aku lamanya 33 tahun malah jadi ikam nih. Ternyata hanya 8 masalah jadi ikam nang tahu. Jahaba umri ma'aka walam tata'allam ila samana masail. Nang itu hajalah ikam ketahui selama 33 tahun tadi. Lawasnya sudah aku malah jadi ikam. Nah ini. Ada kita ini hanya sedikit, hanya banyak sudah. Ini cuma dapat 33 tahun hanya cuma 8 masalah yang dipahami, yang dimengerti oleh Khatimul Asam. Beliau seorang ulama, seorang waliullah juga. Jadi gurunya wali, muridnya wali juga. Lalu ujar Syekh Al-Bahi, apa saja nang 8 masalah tuh padahkan bang? Nang apa nak yang ketahui? Yang pertama di antaranya ada 8 masalah nih. Ujar Syekh Khatimul Asam, wahai Syekh, wahai guru, nazartu ilal khalqi. Aku memandang kepada makhluk samaan di dunia nih. Fara'aitu kulla wahidin yuhibbu syai'an. Maka aku melihat setiap makhluk itu mencintai akan sesuatu. Bilanya sudah cinta, fala yazalu mahbubuhum au. Maka senantiasa yang dicintainya itu selalu di bawahnya. Kalau sudah orang tuh sayang lawan sesuatu, kamanakah kadang tinggalnya tuh kan? Bila sudah cinta lawan HP, anak guling cari HP, turun ke tanah cari HP, bini jangan ditakuni lagi. Bahkan dalam misi pun ada masih membawa HP. Ini misalnya nih lah. Jadi senantiasa ujar Khatimul Asam, bila orang ini cinta kepada sesuatu, maka yang dicintainya itu selalu menemaninya. Kada hendak berpisah, bang. Nah ibarat orang terapa menghatan cinta melekat, tahi kucingnya saya coklat jadi itu mana tuh, tapi saya setomat aja sudah mencari itu, saking cintanya nih. Nah, faida zahaba ila qabrihi, namun kata beliau, kata Khatimul Asam ini, apabila sudah idza dakhalat faida zahaba ila qabrihi, apabila orang ini sudah pergi ke dalam kubur. Nih, nang mencintai tadi, bila ia tolak ke dalam kubur, bila sudah buli ke dalam kubur, faraqahu, maka yang dicintainya akan meninggalkannya. Janji sehidup semati, hanya engkau yang aku cintai, tak ada seorang pun hanya engkau yang aku sayangi. Bila sudah mati kada hakun, yalah dah hakun bakawan lagi. Janji tinggal janji, yalah boh. Aku nambikan sehidup semati. Dah hakun ibu. Jadi dusta walaupun masa-masa hidup juga jangan hamil janji sehidup semati kan. Musia-musia kan. Nah jadi apabila sudah masuk ke liang lahat, faraqahu, maka yang dicintainya itu akan meninggalkannya. Dahakun tuh pian. Nah maka dia itu faja'altul hasanati mahbubi. Lalu ujar Khatimul Asam, ku jadikan segala kebaikan, amal ibadah, kebaikan, umumnya kebaikan nih, sembahyang, puasa, sedekah, menuntut ilmu, berbuat baik, semua itu ku jadikan sebagai mahbub. Itu kekasihku. Jadi kekasih yang sebenarnya adalah amal kebaikan kita. Itulah yang mengawali kita sampai ke mati. Kalau bini yang dicintai kada dibawa mati, harta benda, jabatan, semua. Nah apa aja pian kada hakon bawa hati jadi mati dah hakonnya. Pasti kada dihendak. Malah kita ini hanya mati pacul jurang. Uja ahli waris kan namanya apa gigi emas napa kan ambil orangnya tuh. Dah hakon dah waris. Jadi sebenarnya siapa ampun kita adalah amal ibadah hasanat, itulah yang bujur-bujur kekasih kita. Itulah teman sejati adalah amaliyah kita. Lalu faida dakhalat qabri dakhala mahbubi mai. Faida dakhaltu qabri,
Maka apabila aku masuk ke liang kubur, maka masuklah orang yang dicintai, yang kucintai tadi besertaku. Artinya, mun aku mati, maka kebaikan tadi juga umpat beserta dengan aku. Nah, jadi kebanyakan kawan kita itu adalah amal ibadah kita, bukan yang ada di dunia ini, bukan apa, bukan wanita, bukan apa saja yang dimiliki, itu bukan menjadi kawan kita. Tapi ada kebaikan kita, sedekah kita, amal kita, itulah yang bujur-bujur teman sejati. Artinya teman, kawan yang pacang menolong kita di alam barzah sampai ila yaumil mahsyar. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, ujar Hatim al-Asam yang ku pelajari demikian. Idza nazartu bi qaulillahi azza wa jalla, apabila aku memikirkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang benar-benar takut akan Tuhannya, wa nahan nafsa, dan menahan dirinya, menahan nafsunya daripada memperturutkan hawa nafsu. Artinya dirinya ini ditahan daripada memperturutkan kehendak-kehendak nafsu yang mendorong kepada kemaksiatan, maka sesungguhnya surga itulah tempat tinggalnya. Jadi orang yang dapat menahan dirinya, orang yang takut akan Tuhannya, menahan dirinya daripada segala hal-hal yang maksiat, dari tangnya dari nafsu, maka surga itulah tempat tinggalnya nanti di akhirat. Nah, lalu ujar Hatim al-Asam, fa'alim tu, maka aku yakin bahwasanya firman Allah Ta'ala itu benar. Fa'ajahad tu nafsi bidabil hawa, maka aku bersungguh-sungguh pada menolak kehendak nafsu. Hatta istaqartu ala taatillah, maka aku tetapkan diriku ini senantiasa taat ibadah kepada Allah. Nah, jadi oleh karena aku tahu bahwa nafsu ini adalah bertentangan dengan yang namanya kehendak Allah, yaitu perintah, maka kulawani nafsu tadi. Makanya kan ada ujar Rasulullah, hufatil jannah bil makarih wa hufatin nar bis syahawat. Surga itu diliputi dengan nafsu yang kada katuju. Ada hakun nafsu ini. Tapi sedangkan neraka itu diliputi dengan kehendak-kehendak nafsu. Maka disitulah beliau yang kedua ini usin ku tahan, ku kekang nafsu itu daripada memperturutkan nafsu tadi, jangan sampai aku menjadi orang yang rugi nantinya di akhirat. Itu yang kedua. Nah, kemudian ada pun yang ketiga, pelajaran yang kau terima daripada engkau, daripada pian, karena wahai guru, yaitu adalah anni nazartu ilal khalqi. Aku memikirkan, memandang kepada makhluk. Fara'aitu kullaman ma'ahu, maka aku melihat setiap orang yang ada di sampingnya itu syai'un, sesuatu, lahu kimatun, ada nilai, walahu indahu miqdarun yahfazu, dan baginya ada miqdar, kadar yang memelihara akan dia. Artinya apa? Setiap sesuatu yang kita miliki ini pasti ada penjaganya. Orang ini makin sugih, makin banyak. Contoh, misalnya kan kayak sudah rumah gedung bertingkat nih, kena asa kada puas lagi napa ya, kada mampu ulah pagai tinggi-tinggi, asa kada yakin lagi napa tukarakan apa nih siwa, namanya siwa tukang napa tukang pokol lah, hal guju napa, asa kada mampu lagi, asa kada yakin, tukarakan lagi anjing penjaga, asa kada mampu lagi napa, ulah pulang pagar nang pakaian kawat, tambahi lagi napa, dipicikin apa dengan apa, alat strom. Akhirnya pas surang kan strom. Kenapa? Karena kada yakin, takutan kalau dicuntan maling, naiki perampok macam-macam, itu makin banyak harta ini, makin takutan kalau kada napa dicuntan atau diambil orang. Untuk itu pula kita nih secara umum dah. Nah, lalu ujusirin, aku memikirkan setiap apa yang di dunia ini yang bernilai itu, maka makhluk itu, manusia itu semakin berusaha bagaimana memelihara itu. Biaya yang cukup besar nih. Nah, lalu ujusirin, sedangkan aku memandang kepada firman Allah Subhanahu wa taala, lalu aku keingatan firman Tuhan,
Napa firman Allah? Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Apa saja yang ada di sisi manusia, di ampun kita ini, yang padu itu pasti akan binasa. Tapi yang kekal hanyalah yang kekal adalah hanyalah indallah. Nah, di sisi Tuhan aja kekal. Jadi yang kekal itu hanyalah sesuatu yang ada nilainya di mata Allah, itulah yang kekal. Tapi di mata manusia itu pasti akan binasa, artinya amal ibadah. Sesuatu yang diterima Tuhan itulah yang kekal. Contoh misalnya kita umpamanya punya duit 100 ribu, kita sedekahkan 10 ribu atau 5 ribu, nang 5 ribu itulah yang kekal. Sedangkan nang 99 ribu itu kada kekal. Nah, yang kekal itulah izin apa aku gunakan, maka aku memikirkan yang kekal, artinya aku mengutamakan yang kekal daripada yang kada kekal. Ini pandangan beliau. Jadi ma indakum yanfadu, apa yang kita miliki itu pasti akan sirna, akan hilang, akan rusak. Tapi yang di sisi Allah itulah yang kekal, artinya nambah nilai ibadah. Nah, jadi ayat ini kan dipakai oleh orang-orang apa namanya? Nah, kita ini ada fadilah, ulun membaca di fadilah tafsir ayat ini pian. Misalnya nih, kalau kita tuh tapalipit sudah turun ke tanah, itu baca ini 3 kali, ma indakum yanfadu wa ma indallahi min baq. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Apa saja yang ada di sisi kita ini pasti akan binasa. Tapi yang kekal itu si Allah. Artinya kalau memang sudah takdir aku ini pacang mati, kemana kita mati. Tapi kalau aku ini memang kada pacang mati, dia kayak apa? Misalnya nih, musibah bencana ataupun kada pacang mati. Berarti kan belum sampai ajalnya. Itu kata-kata dalam batiniah nih. Artinya kekal itu si Allah kalau memang sudah takdir kita. Nah, ini yang ketiga. Kemudian lagi ujar sinin aku yang keempat, nazartu ilal khalqi, aku memandang kepada makhluk. Paraitu kulla wahidin minhum yarju ilal mal wal hasab wasyarab wan nasab. Maka aku mikirkan makhluk itu, mereka ini terfokus pandangan manusia ini kebanyakan. Pertama, nilai manusia ini adalah pertama nang kebanyakan nilai secara umum lah, ini manusia umum. Pertama dilihat daripada harta. Yang kedua lihat pandangan kepada hasab, keturunan. Hasabi ini kan hasbi, ya keturunannya lah. Atau di segi apa? Syarab, kemuliaannya. Keturunan, nasabnya, hartanya, jabatannya, itu biasanya nih. Kebanyakan manusia itu kamu anak siapa, gawianmu apa, itu usahamu apa, hartamu berapa. Itu biasanya itu lah. Pandangan pertama adalah manusia ini kan kebanyakannya tertuju kepada berapa jumlah harta, kemudian apa usaha, kemudian anak siapa, keturunan siapa. Itu nilai di mata manusia. Padahal Allah inna akramakum indallahi atqakum. Sedangkan aku ujar apa Khatimul Asam mandang inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling mulia itu adalah orang yang paling tinggi nilai tingkat ketakwaannya di antara kalian. Walaupun keturunan pejabat yang tinggi, misalnya maaf anak presiden enggak, anak raja, anak apa kan, apabila orangnya masih kena enggak. Walaupun budak yang paling hina papa pulang, tetapi orangnya ibadah dan takwa seperti kayak kisah Bilal, maka ini nilainya lebih mulia daripada orang anak raja tadi, seorang anak raja. Karena nilai ketakwaan, kemuliaan Allah bukan dipandang daripada nasabnya, keturunannya, jabatannya, hartanya, tidak. Tapi dipandanglah nilai iman dan ketakwaannya di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Itu nanti di hari kiamat ditanya apalah nilai ketakwaannya kepada Allah. Itu yang keempat ujar Khatimul Asam, aku memandang yang seperti itu. Ini Masya Allah. Nah, kemudian yang kelima lagi ujar beliau, nazartu ilal khalqi, aku memandang kepada makhluk. Fawajadtu ba'dahum yut'imu fi ba'din wa yal'anu ba'duhum ba'dan. Yat'anu fi ba'din wa yal'anu ba'duhum ba'dan. Fa'alimtu anna asra dzalika kullahu al-hasad. Aku memandang kepada makhluk,
dengan pandangan batiniah nih, maka aku dapati sebagian mereka itu mencerca, melaknat, mencela, mencemooh. Sebagian mereka dengan akan sebagian saling mencaci, saling menghina, saling mengumpat, saling macam-macam. Itu kupikirkan dan Pak Alim itu, maka aku tahu itu semua datangnya karena kedengkian. Adanya permusuhan, pertentangan, macam-macam ini karena itu kesimpulannya datangnya dari dengki. Nah, maka dengan itulah aku pandang dengan firman Tuhan, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayati dunya. Padahal ujar Khatim Asam, kalau kita lihat ayat yang berbunyi nahnu qasamna, kamilah yang membagikan rezeki akan kamu, kamilah yang membagikan rezeki antara mereka, kehidupan mereka dalam dunia ini. Sebenarnya rezeki yang mereka terima itu sudah ketentuan Allah. Nahnu qasamna, kamilah kata Allah yang membagikan antara mereka itu ma'isyatahum, akan penghidupan mereka di dalam dunia, kehidupan dunia ini. Artinya apa ya? Kesimpulannya manusia ini dengki. Lihat sabalah orang kawan nukar ini bamamai, kawan nukar ini sarik. Contoh misalnya nih, kawan nukar sapida manciling mata, nukar sepeda motor marap dingin, nukar motor garing. Mana kayak? Orang bisa mati itu. Kenapa? Karena dengkinya ini. Nah, padahal nang didengki itu secara hakikat dasar memang takdir rezekinya, dasar memang ampunnya gue. Biar kayak apa amalin kita tetap dasar haknya sudah seperti itu. Jadi sebenarnya kita tuh mendengki rezeki orang lain yang sudah ditentukan Allah, kita nang tak bakalah. Nah, jadi datangnya apa? Karena hasad tadi. Maka kedengkian inilah yang mengakibatkan permusuhan dan rusaknya moral kita, termasuk juga rusaknya batiniah kita. Makanya kan hasad yang namanya sangat ini paling berbahaya. Kita lihat nih, bagaimana cerita hasad. Hasad ini kalau kita lihat nih, satu riwayat ini syaitan nih. Iblis pernah mendatangi Fir'aun. Kan cerita itu kan? Jadi datang iblis ini menemui Fir'aun, katuk lawang bukai, ujar Fir'aun, man anta? Ujar iblis, anak iblis. Nah, siapa engkau? Aku iblis. Oh, ujar Fir'aun, ikam mangan iblis. Iya, pas tadi kan bertamu nih. Pertemuan dua iblis mendatangi Fir'aun. Nah, kebetulan aja Fir'aun aku bertakun nih. Adalah lagi manusia yang paling kejam pada aku ini. Nang paling jalim pada aku ni ngaku Fir'aun tu ngaku pada jalim. Jadi sebenarnya manusia itu nang sajahat manusia di hati kecilnya ada sadar bahwanya itu kada baik. Cuma sudah ditutupi. Mau jadi watak sudah nak kada baik ini pada tahu pada kada baik. Kayak kisah Fir'aun nih. Nah, lalu ujar iblis, ada lagi orang paling jalim pada ikam. Tahajud iblis. Siapa? Kada mungkin. Tahajud Fir'aun nih. Fir'aun tahajud, ujar Fir'aun, siapa? Wahai iblis, nang pahat pada aku ni, nang najarin pada aku ni. Lalu dijawab oleh iblis, ujar iblis adalah orang yang di hatinya tertanam sifat dengki. Wa min syarri hasidin idza hasad. Ini ujar iblis sudah kutuba sudah. Ada ceritakan dua orang bertetangga. Jadi sebelah orang ini saudagar yang banyak punya kambing atau namanya punya uji kita nih lah sapi lah, punya sapi banyak berisi. Tapi ada nang sebelah rumah ini si ini punya seekor aja sapi. Kenapa nang banyak berisi sapi ini muar berusaha hendak mengacuni sapi nang seekor nang sebelah rumah tadi nang salih tadi. Lalu datang iblis nih, ujar iblis berupa manusia nih, jangan diracuni sapinya itu, kasihan seekongannya. Jangan diracuni, kada. Namun ikam kada meracuni, aku ganti 10 sapi mota. Kada aja. Nambahin pulang 20, kada aja. 30 kada aja, sampai 50 kada aja. Bahkan 100 pun aku kada. Mun kada mati saya itu hanya puasa kok. Mual aku. Kenapa? Dengki.
Jadi maaflah kalau sudah hati dengki ini, masya Allah, ini bisa lebih kejam daripada Fir'aun. Innaudzubillah. Jadi dia jangan sampai kita ada di hati dengki, hilangi dengki ini. Dengki ini mau menghilangkan pahala kebaikan. Nah, jadi hasad ini sebenarnya kayak apa? Caranya kita nih mau hasad, kita paham secara batiniah, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Nah, jadi Tuhan rezeki itu sudah aku bagiakan fil hayati dunya. Jadi sebenarnya ketentuan Tuhan yang kita ada sudah ada garisannya, ikam dah ini hidup, anak si anu bin si anu, usahamu anu, rezekimu anu, sudah ada. Biar Tuhan kita muka ada sampun kita lain biar. Usaha dan ikhtiar kita kan secara jahil kadang memberi bekas. Nah, jadi orangnya seperti ini rezekinya diulahkan Tuhan, baik usahanya seperti itu. Sudah ada garisan hidup masing-masing. Makanya manusia ini kan kalau ketika diciptakan nih, ketika 40 hari 40 hari itu masih nutfah. Berubah lagi 40 hari menjadi segumpal darah. 40 hari lagi berubah menjadi segumpal daging, bentuk sempurna dah. Ketika berumur 4 bulan ini summa nufihat firuh, dimasukkanlah roh. Diberikanlah catatan 4 macam takdir. Rezeki, umur, ajal, sakawah, saadah. Nah, 4 macam nih. Ajalnya, umurnya, masalah rezekinya, baik atau kadanya, kemudian saadah atau sakawah, mati selamat di iman atau mati dalam keadaan kafir. 4 macamnya namanya takdir mubram namanya. Kita kada tahu nih. Cuma kita kada tahu ini tetap mohon sama Tuhan. Jangan sampai nangka 4 ini sakawah ini nih. Jadi sebenarnya ajal sudah ada kita di garisan masing-masing. Ajal kita nih. Artinya apa? Di mana kita dilahirkan, anak siapa, di mana kena kita dimatikan, cara dengan apa? Misalnya zaman nang ini kayak Covid macam-macam sudah ada deh. Umur kita berapa panjangnya? Rezeki kita pulang sudah ditadikan Tuhan. Ada rezeki sulitkah atau rezeki pas-pasan kah atau rezeki kelebihan, itu sudah ada takdirnya secara batinnya. Ya Allah. Secara batinnya. Nah, keempat sa'adah wa sakawah. Tetapi buai di dalam kitab itu ceritakan kayak ini. Manusia ini kan ada 4. Manusia ini 4 nih. Bila orang ini hidupnya masalah dunia dibukakan Tuhan, masalah akhirat tutup Tuhan, itu tanda orang rugi. Apabila masalah dunia tutup Tuhan, dibuka Tuhan nih, ditutup Tuhan, masalah akhirat tutup Tuhan, itu celaka. Banget lagi nih. Jadi 2 nang rugi, 2 nang ada. Nang rugi adalah urusan dunia dibukakan Allah Ta'ala, tapi urusan akhirat tutup Tuhan. Mak dunia naik terus, tapi akhirat parai. Itu orang yang celaka. Termasuk ini. Tapi ada lagi yang parah. Masalah dunia tutup Tuhan, akhirat tutup Tuhan. Sampit pangkalan pun. Hidup sakit hutang. Ini parah lagi dunia akhirat ini. Nang 2 nih. Nah, nang baik adalah urusan akhirat dibukakan, urusan dunia dipersulit Tuhan, tapi urusan akhirat dibukakan Tuhan. Itu para anbiya. Dunia ini mah lapahnya bicara sidin, tapi akhirat bukakan Tuhan. Beribadah, tingkat tapi berusaha bilang lapah bana sidin. Ini termasuk para anbiya, pemakamnya para anbiya. Ini baik. Nah, adapun yang kedua, dunia dibukakan Tuhan, akhirat pun bukakan Tuhan. Ini makam yamin namanya. Dunia dimudahkan Tuhan, akhirat dimudahkan Tuhan. Ini baik, jadi ini ashabul yamin. Kalau pertama tadi dunia dipersulit Tuhan, tapi akhirat dibawakan Tuhan. Ini para anbiya, orang-orang saleh, aulia. Dunia mah ngalihnya sidin berjari, tapi akhirat ibadahnya luar biasa. Nang parah, mudahan nang 3 ke 4 ini. Napa? Dunia dibawakan Tuhan, tapi akhirat tutup Tuhan. Dunia naik, akhirat parai. Ada lagi yang lebih parah. Dunia tutup Tuhan, akhirat tutup Tuhan. Ini ke depan yang keduanya ini parah ini nih. Nah, ini 2 mudahan jangan. Nauzubillah. Nah, kemudian selanjutnya nih. Nazartu ila hadzal khalqi. Jadi aku memandang kepada makhluk nih. Yabqa ba'duhum yabghi ba'duhum ala ba'din wa yu'adi ba'duhum ba'dan. Nah, manusia ini kan saling bermusuh-musuhan, saling membenci. Padahal aku memandang nang bujur-bujur musuh itu adalah bukan manusia, tapi adalah syaitan. Inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduun.
Sesungguhnya syaitan itulah musuh kamu yang nyata. Maka jadikanlah syaitan itu musuh yang sebenar-benarnya. Jangan manusia jadikan musuh. Jadi kawan, sahabat, sedikit-sedikit bermamai, bersaing, kepakadihan. Maka jangan jadikan, kita jadikanlah syaitan itu musuh kita yang wujud-wujud musuh. Nah, yang ketujuh adalah aku memandang kepada makhluk sini, fawajadtu yatlubuna al-kasrah wa yazilluna anfusahum bisalbihim. Aku melihat manusia itu, ujar beliau, menghinakan diri mereka itu kepada memperbanyak usaha-usaha dunia, mencari hebat benar, supaya apa? Taraf hidup naik terus, semakin tinggi taraf hidup, insya Allah di berapa tinggi taraf hidupnya. Semakin tinggi kan artinya, tapi secara hakikat padahal ujar beliau memandang ayat Allah, wa ma min dabatin fil ardi illa Allahi rizquha. Tidak ada binatang di muka bumi ini kecuali Allah yang sudah menjamin rezekinya. Secara hakikat rezeki kita ini sudah dijamin Tuhan. Makanya kan ada, selama orang ini selama masih ada rezeki di dunia ini kada pecah mati. Yalah tukang. Paham lah kamu. Mun masih berrezeki jangan dunia ini kada mati lah. Nah mati itu ada rezeki lagi. Kita kalau masih ada rezeki, kada pernah mati. Jadi jamin Tuhan nih, wa ma min dabatin. Nah itu jamin Allah Subhanahu wa taala. Nah, sudah sampai waktunya nih. Ini mudah-mudahan nih yang ulun sampaikan bermanfaat. Salah hilaf mohon maaf. Hadanallahu lakum ajma'in. Billahi taufik wal hidayah, wal ridha wal inayah, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Min rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi talabil ilmi wa fi nasihi fi jami'i ta'at wal ibadah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.